Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, kalau saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke? Saya ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, mantap semangatnya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Alasannya apa? Sama saya sama izin. Suratnya? Ada. Sudah izin sebelumnya? Ya. Oke, saya absen dulu kalau begitu ya. Aksanuddin Abudin, Ada Bu. Adrian Fahri Prana, Hadir. Aryadi, Ahmad Dinejar, Hadir Bu. Khairul, Idit. Fauzan, Hadir Bu. Laude Zulfadli Ramadan, Hadir. Muhammad Abdul Wahab, Hadir Bu. Muhammad Bayu, Hadir Bu. Muhammad Al Hidayat Sadar, Hadir Bu. Muhammad Iksan Ujah, Idit. Rizky Adriansa, Hadir Bu. Ramsel, Iya Bu. Raihan Abdika Hayun, Hadir Bu. Alia Wardani, Hadir. Aulia Balkis, Hadir. Diana Selviani, Hadir Bu. Ardiana, Hadir. Siti Nur Amelia, Hadir. Rita Pilih, Panas. Nurul Asmi, Bode Kamnia Mahamadin Kamal, Bode Sarah Nusakina, Hadir Bu. Siti Aminah Siregar, Hadir. Hanifah, Sakit. Mutiara Sakina. Izin. Sakit. Izin sakit. Yang tidak hadir nomor ya. Oke, kita doakan semoga yang tidak hadir ini bisa segera cepat sehat dan bisa kembali belajar bersama kalian. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Silakan ke kelas. Dengan siap kelas. Semoga mulai belajar mengamalkan tergoda menurut agama dan keyakinan dan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk tidak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran itu, baiknya kita berdoa dulu agar materi yang akan kita pelajari hari ini dapat kita serap dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang perangkat lunak pengolah angka. Adapun manfaat dari perangkat lunak pengolah angka ini, yang pertama itu memudahkan kita dalam mengolah data berupa angka. Yang kedua yaitu mendapatkan perhitungan hasil yang akurat ketika mengkalkulasi banyak data. Adapun manfaat kita mempelajari materi perangkat lunak pengolah angka ini yaitu merapikan data-data dalam jumlah yang banyak menjadi lebih rapi dan terstruktur. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari materi perangkat lunak pengolah kata. Nah, sekarang materi perangkat lunak juga tapi pengolah angka. Ada yang masih ingat definisi dari perangkat lunak? Ya Bu. Oke, silakan. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Oke, jadi perangkat lunak itu dia sebagai penghubung antara pengguna itu kalian sendiri dan juga perangkat keras. Oke, kemudian yang perangkat lunak itu ada fungsi-fungsi dari perangkat lunak. Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Fungsi software adalah satu menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga bisa dioperasikan. Misalnya
sistem operasi dan sistem pendukung komputer. 2. Mengatur tiap-tiap network yang terdapat pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. 3. Menjadi penghubung antara beberapa perangkat lainnya dengan network yang terdapat pada komputer. Oke. Saya kira yang dijawab oleh teman kalian itu tepat untuk fungsinya. Setelah fungsinya kemarin ada juga jenis-jenis dari perangkat lunak berdasarkan lisensinya. Ada yang bisa? Ya, silakan. Jenis perangkat lunak dibagi menjadi 4, yaitu freeware, shareware, adware, komersial, software. Oke. Freeware dan shareware ini dia bersifat gratis. Kalau freeware itu bersifat gratis, sementara shareware ini dia bersifat gratis tetapi ada iklannya. Sama ketika kita menonton itu biasanya ada iklan yang lewat. Nah, itu dia. Sementara kalau adware sama komersial ya. Adware sama komersial itu bersifat berbayar. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5, yaitu melalui tayangan slide presentasi yang akan Ibu tampilkan, siswa atau kalian diharapkan mampu menjelaskan definisi tentang fungsi dan fungsi aplikasi lembar kerja dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan juga kalian dapat menjelaskan jenis-jenis aplikasi lembar kerja dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian mampu menjelaskan aplikasi Microsoft Excel 2016 dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu kalian dapat membuat dan menyimpan data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016 dengan tepat. Jadi nanti ini kita praktek. Yang jadi tujuan pembelajaran terakhir yaitu kalian mampu merancang dan membuat sebuah lembar kerja pada Microsoft Excel 2016 dengan baik. Kenapa saya gunakan Microsoft Excel 2016? Karena yang terinstal dalam komputer sekolah itu Microsoft Excel 2016. Oke, kita mulai pembelajaran. Harap kalian perhatikan. Adapun kalau kalian kurang mengerti bisa kalian tanyakan. Bagaimana baiknya nih? Kita bagi memang kelompok, bagi memang. Oke. Bagaimana ini pembagian kelompoknya? Kalau sejajar ini kan 5. Kalau gitu begini saya tidak cukup karena komputer hanya 4. Satu ini, satu kosong. Ada yang Hitungannya 3 sana. Kalau gitu balik aja dari sini. 1, Hitungannya sampai 4 kembali ke 1 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4. Gitu ya. Ini ya. Tidak. oh dia 4. 2. 2, 3. Yang sama-sama angka 1 silakan bergabung bersama angka 1. Yang angka 2 silakan bergabung ke 2. Nanti sini nanti. Yang sama 3, 4. Kita pakai kursi
pembelajaran, Ibu akan membagikan soal pretest. Jadi ada pilihan ganda 10 nomor. Oke, silakan kalian jawab. Tapi jangan takut menjawab soal pretest ini. Pretest ini tidak ada hubungannya dengan nilai. Pretest ini hanya untuk mengetahui seberapa mengerti atau seberapa kalian tahu tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Di situ ada pilihan ganda 10 nomor. Jadi ini hanya untuk mengetahui saja seberapa jauh kalian mengetahui tentang materi yang akan kita bahas. Jadi tidak ada hubungannya dengan nilai. Nah, silakan kalian cari atau kalian silang. Yang itu ada nomor 1. Ini
multiplatform, berarti aplikasi ini dapat digunakan atau dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Solaris, dan Windows. GNumeric memiliki tampilan yang user friendly, di mana jendela GNumeric dilengkapi dengan menu-menu dan tombol-tombol toolbar yang lengkap. GNumeric merupakan bagian dari lingkungan desktop GNOME. Nah, ada juga yang namanya Google Sheet. Google Sheet itu dapat menjadi alternatif online gratis yang hebat untuk Excel karena fitur-fiturnya serupa dengan fungsionalitas tambahan. Google Sheet adalah alat spreadsheet berbasis browser dengan hampir semua fitur yang setara dengan Excel. Terlepas dari apa yang Excel tawarkan, Google Sheet ini menawarkan alat kolaborasi hebat, penyimpanan cloud, dan menyimpan data secara waktu nyata. Ada juga yang namanya LibreOffice Calc. Nah, ketika membuka LibreOffice Calc, terasa seperti melihat Excel versi lama. Jadi dia tampilannya masih seperti Excel versi lama. LibreOffice merupakan aplikasi pengolah angka yang sepenuhnya gratis dan open source yang dimulai sebagai cabang dari OpenOffice. Aplikasi spreadsheet dasar ini berisi semua fungsi yang diharapkan dari aplikasi spreadsheet modern asli dengan anggaran terbatas. Nah, ini yang sering mungkin kita dengar dengan Microsoft Excel. Microsoft Office Excel adalah aplikasi pengolah angka yang sangat populer di kalangan masyarakat. Ini sering digunakan. Aplikasi ini dibuat oleh Microsoft Corporation dan didistribusikan bersama dengan paket program Microsoft Office dan tidak berada dalam satu paket sistem operasi Windows. Aplikasi pengolah angka Microsoft Office Excel berkembang dari satu versi ke versi yang lebih tinggi. Perkembangan dari satu versi ke versi berikutnya selalu diikuti oleh perkembangan fitur dan kemudahan pengoperasiannya. Jadi ketika dia menaikkan versinya ke lebih tinggi, kita ditawarkan dengan kemudahan untuk cara pengoperasiannya. Aplikasi Microsoft Office Excel versi 2003 dan sebelumnya mampu mempunyai format XLS. Sedangkan dokumen yang dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Excel versi 2007 mempunyai format XLS, namun dokumen tersebut dapat juga disimpan dalam format XML, ada HTML, ada TXT, CSV, PDF, dan SLK. Nah, sekarang kita mulai bekerja dengan Microsoft Excel 2016. Kakak kalian siap? Siap. Oke. Sebelum belajar bekerja menggunakan Microsoft Excel 2016, mari kita mulai dengan mengenal dan mengetahui seperti apa dan bagaimanakah bentuk layar kerja Microsoft Excel 2016. Sekarang kalian kan sebelumnya sudah saya ajari tentang bagaimana cara menghidupkan komputer. Sekarang di depan hadapan kalian sudah ada komputer di masing-masing kelompok. Silakan kalian nyalakan. Sudah nyala semua? Sekarang buka Excel. Microsoft Office Excel.
depan. Coba kalian sambil perhatikan di layar di komputernya kalian. Ini disebut dengan title bar atau judul dari kalian punya data dokumen. Nah, itu namanya title bar. Selanjutnya lihat yang ibu tulis di angka 2 itu disebut dengan ribbon. Silakan kalian lihat di
Kelompok 3 ganti namanya jadi open office. Karena pokoknya kelompok 3 sebentar saya sebutnya kalau saya suruh presentasikan tentang LKPD-nya, jadi saya tidak sebut kelompok 3, kelompok open office. Oke? Open office. Open office. Kelompok 4 namanya MS Excel, Microsoft Excel. Microsoft Excel nama kelompoknya. Jadi tadi klik 2 kali atau kalau mau rubah namanya klik kanan. Tidak. Kelompok 1 sudah berhasil? Kelompok 1 sudah berhasil? Kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 2 masih loading. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 4. Ini tadi open office. Nah, kelompok Microsoft Excel? Sudah. Kelompok apa tadi Omi? Yang kedua? Yang kedua Star Office. Tapi namanya jadi Star Office. Star Office. Star Office Kak. Ini tadi open office. Ada Microsoft Excel. Sudah atau masih loading? Sudah dicoba rename? Sudah rename? Cara rename itu klik 2 kali atau klik kanan. Coba buat klik Microsoft Excel. Loading. Ditampilkan itu di bagian bawah ada tulisan berapa. Ketika data yang akan kalian kerjakan itu lebih dari 1 lembar, maka bisa kalian tambahkan. Misalnya coba tambah. Jadinya itu akan diisi betul. Sudah? Sudah ada situ tuh. Nanti bisa juga pada nama. Misalnya sudah semua ya di untuk cara lembar kerjanya. Coba tolong dibalikan. Sudah? Semua sudah berhasil rename nama sheet-nya? Oke. Jadi itu untuk mengingat memudahkan
Udah? Oke nih, setelah bisa. Itu cara menghapus sheet.
Sudah semua tahu caranya, Pak? Ya. Nah, ini semua yang ada di tampilannya kalian. Ini desain dari tabel yang akan kamu inginkan. Jadi semua ini desain-desain tabel yang akan kita buat. Tapi mungkin sebentar kita cara membuat tabel secara manual saja. Oke. Nanti setelah tampilan yang ini muncul, maka akan muncul option box seperti gambar di samping. Seperti itu. Pastikan range data yang akan kamu jadikan semua tabel itu sudah sesuai. Yang kedua itu seperti cara biasa, jika data yang kamu seleksi memiliki judul, maka centang pada kolom tabel Hasidas. Jika tidak, maka akan muncul judul kolom secara default. Namun kamu tetap bisa berbanyak. Klik OK dan secara otomatis data tersebut akan menjadi sebuah tabel. Jadi ketika kita pilih tadi sudah ada data, maka tampilannya seperti ini. Cara mengatur tabel pada Excel. Membuat tabel menggunakan menu command tabel. Untuk menghapus tabel pada Excel, terdapat 3 posisi di mana kita bisa menghapus tabel beserta solusinya. Menghapus isi tabelnya saja atau menghapus tabel namun isi data dan format datanya itu tetap ada. Untuk caranya silakan kalian perhatikan.
data dalam jumlah besar dibanding dengan program lainnya. Jadi seperti tadi data sel yang bisa digunakan dalam Microsoft Excel itu bernilai 17 miliar 894 juta. Jadi dia banyak. Jadi dia kita bisa gunakan dalam jumlah besar dibanding dengan program lainnya. Yang ketiga itu rumus dan formula pada Microsoft Excel itu lebih mudah dioperasikan. Oke, nanti gimana yang bertanya? Dan oke, lanjut. Oke, tadi kan kita sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan melalui slide presentasi. Kalian juga sudah mempraktekannya di komputer yang ada di hadapan kalian. Sekarang Ibu akan membagikan masing-masing kelompok. Ada yang KPD, silakan kalian isi nama kelompok dan menjawab pertanyaan dari KPD ini. Diskusikan bersama teman kalian. Dalam LKPD itu ada 4 kolom. Yang pertama itu membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Tadi tata caranya kalian sudah praktekkan. Silakan kalian jawab di tabel langkah-langkah. Pertanyaan kedua, membuat tabel sederhana yang berisi data, nama anggota kelompok, terus alamat, jenis kelamin, dan umur. Yang ketiga itu memberikan nama serta menyimpan dokumen file. Ya, tadi kan sudah tahu? Yang terakhir itu menutup aplikasi Microsoft Office Excel 2016. Silakan kalian isi yang pertama. Silakan kalian tuliskan langkah-langkah dari cara membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Langkah-langkahnya silakan kalian tulis. Klik apa gitu? Jika kalian jelaskan. Kita membuka apa? Klik apa? Tulis Pak. Tulis nama kelompoknya.
Nembor nama kita. Tekan insert. Format unstable. Format unstable. Format unstable. Ini caranya Mbak, silakan kalian tulis yang di lembar jawabannya. Itu dia jawabannya. Langsung saja, PGS atau SEMAS. Langsung menekan kontrol S pada keyboard. Sudah? Supaya cepat. Ada lagi yang belum diisi? Sudah semua? Kelompok ini? Kelompoknya dari kelompok, karena namanya mungkin kelompok Excel, oke dorong lebih cepat selesai dan tanpa bantuan. Nah, ini kelompok open, sudah. Start office, sudah. Start script, ini.
Bagaimana, sudah semua? Sudah? Oke. Sekarang baiknya masing-masing kelompok mempresentasikan mempresentasikan apa yang telah kalian jawab di LKPD yang telah dibagikan. Kita mulai dari kelompok Kasprek. Siapa yang akan membacakan? Oh ya, silakan. Riri. Sabar dulu deh. Jangan lupa baca. Siapa membaca saja? Satu, membuka aplikasi MS Office Excel 2016. Jawabannya bunyi. Membuka APK Excel, tekan 2 kali, tekan blank workbook, mengganti nama sheet, tekan insert, tekan format as, tabel, memilih bentuk tabel. Tekan tulisan my table has klik OK. Setelah kita selesai bekerja menggunakan Excel, menggunakan save as, menekan tombol save dan tunggu sampai kembali ke layar utama. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok Kasprek. Itulah hasil presentasi Kasprek. Terima kasih. Oke, kasih applause untuk temannya. Lanjut ke kelompok Start Office. Sebutkan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kami dari kelompok 2 atau Star Office dan saya Amadi Deja dan PKR Excel. Terima kasih atas prestasinya. Anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami Arga Abdul Wahab, Hidayat, Siti Ahmed Regas dan Ardi Pariprana. Langkah pertama itu menekan 2 kali aplikasi Excel dan ketika masuk ke aplikasi menekan blank workbook. Ketika itu menekan shift 2 kali atau tombol kanan untuk membuat data nama anggota atau lain-lainnya. Ketika itu untuk menyimpan data menekan save, digunakan untuk menyimpan data, dokumen atau file. Kita dapat tentukan tempat penyimpanannya folder sesuai keinginan kita. Dan ketika keluar kita menekan tombol close di bagian kanan atas. Terima kasih atas presentasinya. Oke, berikan applause untuk kelompok Open Office Club. Selanjutnya kita melangkah ke kelompok Open Office Club. Silakan. Kami kelompok dari kelompok 3 Kelompok Open Office. Open Office menentukan 2 kali logo aplikasi Excel untuk masuk ke aplikasi. Terus menekan blank workbook untuk masuk ke tabel. Jika ingin menambahkan klik tanda tambah. Jika ingin menghapus, harus tekan bagian kanan pada mouse dan klik delete. Jika ingin membuat tabel secara otomatis, klik home pada bagian atas dan klik format as tabel. Ada 2 cara untuk menyimpan file Excel pada 2016 yaitu Keychart Excel. Setelah as digunakan ketiga, kita akan menyimpan file dengan nama. Menekan 2 kali logo X, menekan save atau down. Jika menekan save maka akan langsung ke file. Ya,
Sekian dari kami, terima kasih. Kasih applause untuk temannya. Ketika teman kalian membacakan hasil presentasinya, baiknya itu kita tidak boleh tertawa. Dia berani untuk berbicara saja itu adalah nilai plus bagi dia. Karena di antara kelompok dia yang berani. Oke? Nah, kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok Excel. Pertama itu langsung menyalakan komputer terlebih dahulu, terus dicoba aplikasi Excel. Kau bacakan aja dari. Adapun cara membuka, ada kan selalu cara membuka sebutnya nambah. Adapun cara membuka aplikasi MS Office Excel 2016. Langkah-langkah 2019. Langkah-langkah menyalakan komputer terlebih dahulu, terus membuka aplikasi Excel, kemudian klik kotak atas kanan. 2. Membuat tabel sederhana yang berisi data, nama anggota kelompok, alamat, jenis kelamin, dan umur. Langkah-langkahnya menekan tombol di bawah, kemudian klik 2 kali. Terus menghapus nama sebelumnya. Kemudian menus nama kelompok, alamat, jenis kelamin, dan umur. Jika memberikan nama serta menyimpan dokumen file, langkah-langkahnya itu disimpan di cloud Microsoft, yaitu OneDrive atau di local HANSI. 4. Menutup aplikasi MS Office Excel 2016. Terakhir tekan tanda X, kemudian ada beberapa pilihan seperti save, don't save, dan cancel, kemudian keluar. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih. Kita menutup, kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Hari ini yang kita pelajari yaitu kita mengenal tentang aplikasi tata kerja, mengenal aplikasi Microsoft Excel 2016, kemudian kita mempraktekkan cara membuka Microsoft Excel. Selanjutnya kita cara membuat tabel juga ada, cara menutup, cara menyimpan juga ada. Oke. Pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang materi Excel juga, tapi mungkin langsung ke praktek, langsung metode demonstrasi. Adapun juga slide-nya mungkin tidak banyak. Oke, sebelum kita memulai mengakhiri pembelajaran, saya minta ketua kelas berdoa. Tunggu dulu ya, kita coba aja nih. Aduh, takut ada meja nih. Aku kembali mejanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta ketua kelas memimpin doa. Dimulai. Sudah selesai. Ucapkan terima kasih. Duduk gelar. Oke, Ibu, mohon maaf jika dalam pembelajaran ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.